namamu, sembah sujudku hanyalah padamu. Glory haleluya, terpujilah namamu. Haleluya. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita menyanyi mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mazmur 95 ayat 6 dan 7a. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 95 ayat 6 dan 7a. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau pun Tuhan yang memberi kami lagi kesempatan boleh bersama-sama beribadah, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing. Ya Bapa, kami memohon penyertaan-Mu
sehingga peribadatan kami saat ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Mari kita melakukan bersama NNBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan. Kasih setiamu, agunglah namamu selamanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang sangat mengasihi kami, Engkau yang menghadirkan kami di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Engkau pula lah ya Tuhan Allah yang memberi kepercayaan kepada kami, baik di tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Namun ya Tuhan Allah, terkadang kepercayaan yang Engkau beri kami salah gunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan kelompok. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu memohon, ampuni dan baharui kami, sehingga kami layak lagi di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kami sampaikan permohonan tetapi tekad kami untuk menjalani kehidupan ini bersama-Mu. Amin. Mari kita melakukan bersama NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Rakada hadiranku ketika tergapailah karena kasih yang agunglah sang putra berjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuni.
kepada kita yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah janji anugerah Allah dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita kidungkan bersama Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu dan ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudara diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita membaca bergantian dalam Mazmur 134 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Mari pujilah Tuhan Hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan. pada waktu malam, Angkatlah tanganmu ke tempat kudus. dan pujilah Tuhan, Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita melakukan bersama dalam NKB nomor 72, nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus dan surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, di tengah persekutuan ibadah saat ini, terangilah hati dan pikiran kami semua yang
akan sehidangan dengan firman-Mu, sehingga kami berjalan, kami melangkah di jalan-Mu. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam pertama Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Pertama Samuel 8 ayat 1 sampai ayat 22. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Betseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya, katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 5.000. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi
Bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang kudus. Amin. Kita akan membawa pengakuan iman kita dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 280 sambil kita berdiri. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Disilakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi di tahun 80-an, salah satu yang harus diikuti adalah KKN. KKN adalah singkatan dari Kuliah Kerja Nyata. Saudara-saudaraku, seiring berjalannya waktu, muncul juga singkatan yang sama. Namun, kepanjangan dan maknanya yang berbeda, yaitu KKN, adalah kepanjangan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah mengambil yang bukan haknya atau miliknya. Kolusi bersekongkol dalam kejahatan. Dan nepotisme adalah seseorang dalam suatu kegiatan lebih memilih teman, saudara atau keluarga, atau kelompok, bukan berdasarkan kemampuan atau
kompetensi yang ada. Saudara-saudaraku, dalam realita di mana sejak awal kepemimpinan, baik di desa, di kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan juga di pusat pemerintahan negara kita, baik di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di saat pelantikan, di saat pengambilan sumpah atau janji, dalamnya ada janji dan sumpah bahwa mereka tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun dalam kenyataan, ada pemimpin atau pejabat yang mengingkari pengakuan yang pernah ia ucapkan. Dan saudara-saudaraku, ternyata hal tersebut sudah pernah terjadi di masa yang lampau. Sebagaimana yang kita baca dan dengarkan, yaitu anak dari Samuel dalam kepemimpinan mereka sebagai hakim, yaitu Yoel dan Abia. Mereka menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka sebagai hakim. Dalam Ulangan 16 ayat 18 sampai ayat 19, hakim-hakim dan petugas-petugas harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Jangan memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu, dan jangan menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Dan penyalahgunaan kepercayaan dari hakim Yoel dan Abia itu jelas dalam bacaan kita pada ayatnya yang ketiga. Justru dikatakan bahwa mereka mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Dan disitulah terjadi krisis kepemimpinan bagi umat Israel. Akibatnya, saudara-saudaraku, tatanan kehidupan yang tadinya indah berubah menjadi ketidakpercayaan umat pada pimpinan. Tua-tua, pemuka Israel, mereka bereaksi dengan meminta raja yang akan memimpin mereka ke depan sebagaimana bangsa yang ada di sekitar mereka. Saudara-saudaraku, Tuhan menyatakan kepada Samuel bahwa permintaan mereka adalah bentuk penolakan mereka padanya sebagai raja dan menyampaikan konsekuensi bila mereka akan dipimpin oleh raja pada ayatnya yang ke-9. Bangsa Israel melalui tua-tua dengan kemarahan karena ketidakpuasan mereka. Oleh karena Yoel dan Abia menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak peduli lagi. Mereka tidak mendengar lagi kata Samuel dengan resiko yang akan mereka jalani ke depan. Pada ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Bahkan pada ayat-ayat selanjutnya, ayat 19. Yang penting bagi mereka, keinginan, kemauan mereka untuk mendapat pemimpin raja terwujud. Saudara-saudaraku, di tengah pandemi COVID-19 dan kita sedang menanti apa yang diupayakan pemerintah, uji klinik vaksin
untuk menangkal, mengobati virus corona. Perhatian kita mulai beralih pada persiapan-persiapan pemilihan gubernur, wali kota, bupati, dan wakil. Kita sudah berada dalam tahapan pendaftaran calon yang nantinya kita akan pilih pada tanggal 9 Desember mendatang. Mari kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang punya integritas, setia, jujur, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok. Tidak mudah tergoda dengan tawaran yang menggiurkan. Tidak mudah diajak bekerja sama melakukan kejahatan atau kolusi. Tidak menyalahgunakan kepercayaan diberikan oleh Tuhan melalui rakyat. Tetapi mengikut sertakan masyarakat sesuai dengan kemampuan, kompetensi yang ada. Sehingga melalui kepemimpinan mereka tidak akan menimbulkan kecemburuan di antara masyarakat. Dan terciptalah masyarakat yang penuh dengan kedamaian, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saudara-saudaraku, marilah dalam tahapan-tahapan pemilihan pemimpin-pemimpin, baik di kota kita ini, kota Manado, di Provinsi Sulawesi Utara yang kita cintai ini, orang bangun kehidupan yang saling menghargai, saling menghormati. Mungkin saya dan saudara-saudara punya idola, punya pilihan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi saudara-saudara, kita diingatkan, semua calon adalah putra-putri terbaik kota, kabupaten, provinsi. Siapapun pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Tuhan menolong kita semua dalam membangun kehidupan yang indah bersama di kota Manado ini, di Provinsi Sulawesi Utara, di negara Republik Indonesia ini. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita memberi persembahan. Dan bagi kita yang sempat menyiapkan, berilah dengan sukacita. Dan persembahan ini dikumpulkan pada Pelsus Kolong dan diteruskan ke kantor jemaat oleh Syamas atau pelayan khusus yang ada untuk menopang dan memperlancar pelayanan. Sambil kita melakukan kidung jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau yang memperkenankan kami boleh bersama dalam persekutuan denganmu lewat ibadah di saat ini. Dan dalam persekutuan ini Engkau Tuhan telah melengkapi kami dengan firman-Mu. Ya Bapa, dalam persekutuan bersama kami pun boleh memberi sebagian dari kelimpahan berkat Tuhan melalui usaha dan pekerjaan-pekerjaan kami. Ya Bapa, kuduskanlah apa yang sudah kami persembahkan. Dan tolonglah kami Tuhan untuk mengelola persembahan ini melalui saudara-saudara yang Engkau percayakan dalam menopang, memperlancar pelayanan. Ya Bapa, Engkau sumber berkat. Memberkati kami, keluarga-keluarga jemaat-Mu, dari kolom 1 sampai kolom 36. Dalam segala usaha pekerjaan-pekerjaan kami di hari-hari yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan, segala usaha kami, ketika kami selalu menghadirkan dan mengandalkan Engkau, maka jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia. Ya Bapa, kami pun bersyukur oleh karena kami boleh menikmati persekutuan yang indah melalui saudara-saudara kami yang telah mempersiapkan, tapi juga yang telah melayani kami dengan penuh sukacita. Baik kostor, pegawai gereja, guru agama, pendeta, Bapak Jufri, guru agama Megi, Bapak Michael dan keluarga, dan semua yang telah bersama-sama menopang sehingga boleh terselenggaranya peribadatan ini. Tuhan, Engkau melihat, Engkau menilik mereka semua. Mereka yang telah mempersembahkan yang terindah bagimu lewat pelayanan saat ini. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami. Dalam berbagai program-program pelayanan bagi masyarakat. Di antaranya dalam penanganan COVID-19. Engkau berkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Biar kiranya juga seluruh masyarakat dapat menopang dengan mengikuti petunjuk-petunjuk lewat protokol kesehatan. Dan Kau juga memberkati upaya-upaya pemerintah melalui vaksin untuk menangkal, mengobati virus corona. Demikian juga Tuhan, tahapan-tahapan pemilihan pemimpin-pemimpin kami baik di kota Manado, di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan juga di kota, kabupaten, dan provinsi lainnya. Tolong kami juga baik sebagai calon dan juga sebagai masyarakat untuk hidup selalu berdampingan, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Sehingga selalu tercipta kehidupan yang damai. Dan kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan sudah menyiapkan pemimpin yang terbaik melalui kami yang nantinya akan memilih. Ya Bapa,
Kami juga mau berdoa untuk program-program pelayanan Gereja Masih Injili di Minahasa. Di dalamnya wilayah Manado Selatan 1, Jemaat Shalom Karombasa. Tuhan, Engkau terus bersama dengan kami, pelayan khusus badan pekerja majelis jemaat, perangkat pelayanan yang ada, kostor pegawai, guru agama, pendeta, dan seluruh jemaat. Biar kami semua, Tuhan, melaksanakan tugas pelayanan tanggung jawab kami masing-masing. Sehingga semakin indah persekutuan kami bersama. Ketika Tuhan kami masing-masing melaksanakan apa yang Engkau percayakan kepada kami. Sehingga Tuhan melalui kami yang Engkau percayakan dalam pelayanan ini, jemaat merasakan bahwa Engkau Tuhan senantiasa memperhatikan mereka. Dan biar kiranya juga jemaat akan terus mengambil bagian dalam setiap program-program yang ada. Ya Bapa, kelanjutan pelayanan bahkan pembangunan di Jemaat Shalom Karombasan, kami terus memohon tuntunan Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, biar kiranya mereka bertumbuh jasmani dan rohani. Anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, biar Tuhan menganugerahkan kepada mereka semangat dalam belajar, sehingga apa yang mereka cita-citakan itu semua boleh tercapai. Ya Bapa, kami juga bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Dan semua yang membutuhkan pertolongan, Tuhan, Engkau melihat apa yang mereka butuhkan saat ini. Kehidupan kami mau serahkan dalam tuntunan Tuhan. Ya Bapa, kami pun bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam berbagai hal mereka bersuka cita, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan juga di dalamnya saudara-saudara kami yang boleh menikmati ketambahan usia. Di antaranya Fani Henok yang boleh membilang usia 25 tahun. Stephen Roring yang boleh menikmati usia 43 tahun. Vincent Mandang 15 tahun. Stefanus Mamarimbing 29 tahun. Vanessa Lawrence yang boleh menikmati usia yang ke-18. Maria Muaya yang boleh membilang usia 77 tahun. Gladys Ombeng 31 tahun. Connie Komaling 35 tahun. Dan Ibu Tracy Rimper yang boleh menikmati usia yang ke-58. Dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebut satu demi satu, yang saat ini berulang tahun dan juga bertambah usia perkawinan. Tuhan, kuduskan sukacita dan kegembiraan mereka. Dan biarlah perjalanan kehidupan yang Engkau siapkan, mereka jalani bersamamu. Ya Bapa, ini kami semua dengan segala keberadaan kehidupan kami. Kami bertekad untuk melangkah menjalani hidup ini hanya bersamamu. Dan biarlah kehidupan ini bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Karena kami percaya Engkau selalu merancang yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ini pinta dan harap kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 436 sambil kita berdiri. Lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu berteguh, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada semua yang telah menopang, semua yang telah melayani jemaat lewat peribadatan pada saat ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah pada besok hari pukul 5.30. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya